Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-maudu' adalah tema kita kali ini. Lebih tepatnya, maudu' ini adalah bukan hadis, tapi karena ada sebagian oknum yang membuat-buat atas nama Nabi Muhammad sehingga dimaksudlah hadis maudhu. Jadi hadis maudhu hakikatnya bukan hadis. Apa definisi daripada hadis maudhu? Al-mukhtalikul maudhu'u kadziban 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi au fi'lihi au takririhi. Jadi membuat-buat hadis sebagai bentuk pendustaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan Nabi, di dalam perbuatan Nabi, di dalam ketetapan Nabi. Tapi pada hakikatnya Nabi tidak pernah berucap kata, tidak pernah melakukan suatu perbuatan, dan tidak pernah membuat suatu keputusan atau pengikraran. Tapi orang yang membuat hadis ini, biar ucapannya diikuti, diterima oleh kelompok masing-masing, sehingga mereka menyandarkan ucapannya atas Nabi, menyandarkan perbuatannya atas Nabi, dan menyandarkan ketetapannya atas Nabi. Ingat, kita tidak boleh mengamalkan maudhu ini, hukumnya haram. Kalau meriwayatkan, menceritakan maudhu boleh, dengan catatan harus disampaikan bahwa hadis ini maudhu. Contoh misalnya, contoh hadisnya, contoh maudhu'nya. Ahibbul araba li salasin li anni arabiyun wal qur'anu arabiyun wa kalamu ahlil jannati arabiyun. Cintailah orang Arab itu karena 3 perkara. 1, li anni arabiyun, aku orang Arab. 2, wal qur'anu arabiyun, Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah arabiyun, bahasa orang-orang ahli surga kelak itu menggunakan bahasa Arab. Kalau kita lihat dari redaksi hadis ini, sepintas nggak ada yang salah. Ayo, Nabi Muhammad orang Arab, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kalau ahli surga menggunakan bahasa Arab, ya nggak tahu saya. Tapi saya dengar-dengar orang ahli neraka itu bahasanya hamtum harihi, itu pakai bahasa India katanya. Tapi sekarang kita cek nih. Ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis, ini maudhu. Walaupun secara makna tidak ada yang salah. Lalu kenapa ini bisa disebut hadis atau disebut maudhu? Karena ini tidak memiliki sanad. Dan ingat, walaupun Nabi Muhammad itu orang Arab, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tapi ingat, Nabi itu tidak memilih-milih berdasarkan keturunan. Tidak berdasarkan keturunan dalam konteks ini. Kalau hadis dhaif itu masih boleh kita amalkan. Tapi kalau maudhu sama sekali tidak boleh kita amalkan. Karena ini dusta, pendustaan. Jadi kalau kalian mengamalkan maudhu, maka kalian sudah melanggar hadis Nabi Muhammad yang memberikan warning, peringatan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas aku, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Maka ini adalah pendustaan atas Nabi Muhammad. Kalau hadis dhaif itu tidak lepas kedhaifannya karena 2 sebab. Yang pertama, ada sanad yang dibuang sehingga terputus, enggak ittisalus sanad, terputus. Sebab yang pertama, sehingga hadisnya dhaif. Yang kedua, bisa karena rawinya memiliki kecacatan, tidak dhabit misalnya, tidak baligh misalnya, itu menjadikan hadis menjadi hadis dhaif. Kalau ini sama sekali tidak boleh diamalkan. Nah, orang-orang tidak tahu maudhu dan hadis-hadis, kapan disebut maudhu, kapan disebut dhaif, hasan dan sahih. Kalau tidak memahami ilmu mustalahul hadis atau ulumul hadis, maka kita tidak tahu. Nah, sekarang kapan munculnya maudhu ini? Munculnya maudhu ini ketika Sayyidina
Utsman bin Affan terbunuh. Jadi kan sahabat Nabi yang menjadi khalifah kan ada 4 tuh. Satu, setelah Nabi Muhammad wafat ya, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan ini terbunuh. Nah, ketika Sayyidina Utsman terbunuh, mulai muncul maudhu itu, pendustaan agama atas nama Nabi Muhammad. Lebih-lebih ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib berselisih paham dengan Muawiyah. Ini semakin mulai berkeruh keadaan, mulai tidak kondusif keadaan. Sehingga ada banyak oknum-oknum tertentu biar diikuti oleh kelompok yang banyak jumlahnya, sehingga mereka membuat hadis. Itu sudah mulai gitu. Nah, semakin nampak hadis-hadis maudhu itu ketika di zaman tabi'in mulai terstrukturkan itu. Akhirnya sudah ketahuan mana hadis sahih, hasan, dhaif, mutawatir dan ahad dan lain sebagainya. Hadis itu sudah mulai terstrukturkan. Sanad-sanad itu mulai dipertanyakan. Ini benar nggak hadis? Dari siapa? Oh, dari A. Yang A ini dari siapa? Dari B. Yang B ini dari siapa? Mulai sanad itu mulai dipentingkan. Sehingga barulah ketahuan mana hadis yang benar-benar hadis, mana yang maudhu, mana yang kuat, mana yang lemah. Itu mulai nampak. Jadi hadis itu tidak pernah ditulis di masa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah melarang, jangan menulis sesuatu yang datangnya dari aku selain Al-Quran. Jika kalian menulisnya maka hapus. Itu pesan Nabi Muhammad. Walaupun ada sebagian pesan Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat tertentu, tulislah hadis ini. Tapi ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang tertentu. Sahabat secara umum dilarang oleh Nabi Muhammad menulis hadis, baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan atau ketetapan Nabi. Di masa Nabi Muhammad dilarang. Baru di masa tabi'in mulai dipentingkan hadis ini, ditulislah, dikodifikasilah, sehingga muncullah ilmu ulumul hadis atau mustalahul hadis. Jadi kita sangat penting, sangat urgen memahami ulumul hadis ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.